Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Kesempatan kali ini tepatnya pada tanggal 5 Juni 2022 kita sedang berada di kebun cabai. Ini jenis ori ya, 212. Ini dia. Ini sudah berumur 3 bulan lebih 3 minggu, yaitu hampir 4 bulan ya. Dan ini 4 bulan itu 4 bulan tanam di lahan ya. Jadi pada saat kita melakukan penanaman di lahan perhitungannya, sedangkan kalau dari proses pembenihan itu biasanya ditambah 3 minggu. Dan untuk kebun yang ini kita kemarin melakukan sistem yang berbeda ya, yaitu sistem potong pucuk. Jadi kalau kita lihat di bawah ya, coba kita perlihatkan. Nah ini terlihat ranting yang cukup banyak. Nah ini ada 1, 2, 3. Nah ini dulu pucuknya kita potong, lalu muncul 3 batang. Dan ini kemarin juga 1 lubang itu kita tanam 2 pohon. Nah ini juga kita potong pucuknya sehingga muncul 1, 2, 3, 4. Jadi dalam 1 lubang ini ada sekitar 8 ranting utama yang masing-masing kita ajir ya. Untuk detailnya itu kemarin pas habis kita melakukan penalinan ini sudah pernah saya review mengenai bagaimanakah sistem potong pucuk itu sendiri. Untuk nanti saya tulis di link deskripsi bawah ya. Jadi rekan-rekan tinggal klik saja bagaimana videonya dan beberapa keterangannya. Nah ini berlubang, ini dulu pernah hujan es di sini dan beberapa mulsa ini berlubang. Nah itu, dan lubang-lubangnya itu jadi muncul rumput-rumput seperti itu ya. Nah kita kali ini akan mereview beberapa kendala ataupun hal-hal yang muncul ketika kita melakukan sistem potong pucuk, terutama pada saat ini ya, karena ini bulan Juni tapi di sini masih hujan cukup lebat. Bahkan beberapa waktu yang lalu semalaman itu hujan, sehingga beberapa hal yang muncul. Nah ini seperti ini. Nah ini salah satu hal yang muncul, yaitu munculnya jamur ataupun hama patek ya. Karena ini ketika kita melakukan sistem potong pucuk itu akan sangat rimbun sekali seperti ini. Kita dari sini ya. Nah, ini sangat rimbun sekali, berbeda dengan sistem yang biasa. Karena dalam 1 lubang itu akan muncul banyak cabang sehingga sini sangat rimbun dan akibatnya kelembaban, apalagi didorong oleh hujan yang cukup lebat ya, sehingga sangat lembab sekali. Dan kita harus menyikapinya dengan benar-benar karena muncul beberapa macam penyakit seperti hama itu patek, dan ada juga yang layu beberapa titik atau layu fusarium ya. Nah ini salah satu tanamannya, jadi sangat rimbun sekali ya. Coba kita lihat beberapa titik yang lain. Ini kita masih pagi ya, ini baru sekitar pukul 6 lebih ya. Nah, kita lihat masuk ke sini ya. Nah ini sudah cukup banyak sekali ini kemarin sudah, wah ternyata sudah ada yang merah-merah itu, sepertinya akan kita petik lagi nih. Ini juga sudah kita lakukan pemetikan selama maksud kami sudah melakukan pemetikan beberapa kali ya, yaitu
sekitar 4 kali. Sebenarnya sudah 5 kali, tapi yang 1 kali baru dapat sedikit. Dan ini kita sudah melakukan pemetikan selama 5 kali dan seperti ini. Nah, terlihat cabang cukup banyak sekali ya di bawahnya itu. Nah, dari ini bagian atasnya juga cukup rimbun. Kelebihan dari sistem potong pucuk ini, tanamannya tidak terlalu tinggi ya. Ini bahkan saya berdiri dan HP saya ataupun kamera ini belum mendangak ke atas, masih ke bawah ini. Dan ini sudah cukup rimbun. Kalau yang tidak potong pucuk biasanya itu cukup tinggi ya. Pada umur sekitar 4 bulanan atau hampir 4 bulan sudah cukup tinggi. Karena ini kita gunakan sistem potong pucuk, ini cukup pendek tanamannya, namun tingkat kerimbunannya juga sangat rimbun sekali. Nah, kita juga harus menggunakan ajir yang kuat ya. Ini beberapa ajir ini sebagian sudah mulai harus kita perbaiki karena daya dorong dari rimbunnya ranting-ranting pohon ini. Dan juga kita harus melakukan rajin penyemprotan ya. Penyemprotan karena ketika menggunakan sistem potong pucuk dia akan sangat rimbun dan muncul banyak penyakit, terutama ketika musim hujan seperti ini ya. Musim hujan seperti ini, nah ini dia muncul padak seperti ini. Ini adalah hama ataupun jamur ataupun penyakit padak ya, ini ya, kita lihat atau kita petikkan. Nah, ini selain kita semprot, biasanya saya juga bantu untuk melakukan pemetikan yang padak seperti ini agar tidak, coba kita zoom ya, agar tidak menyebar. Agak sulit ini di zoom ini. Nah itu, coba kita zoom. Nah seperti itu ya, ini hama patek seperti ini ya. Ini dia ini sore belum ada, pagi hari ini biasanya sudah muncul kecil seperti ini, dan pada sore hari biasa sangat bisa perkembangan cukup cepat dan bisa besar busuknya seperti ini. Ini kita harus rajin-rajin melakukan penyemprotan dengan obat yang benar-benar maksimal ya, dan dibantu dengan perekat dan penebus ya, agar tetap masuk ke tanaman dan agar hasilnya maksimal. Karena ini musimnya agak kacau ya kalau menurut saya ya. Sebenarnya kan ini bulan Juni sudah panas ya. Jadi sistem potong pucuk ini saya gunakan ketika musim panas, tapi ternyata ini masih musim hujan. Biasanya kalau di satu bagian ini ada yang terkena padak, sekelilingnya yang bagian situ biasanya ada. Coba kita lihat ya. Nah benar kan? Nah ini dia. Nah ini dia masih sangat muda buahnya, dan tangkainya juga masih sangat kuat di rantingnya, tapi dia sudah terkena patek, dan ini harus kita petik ya agar tidak menyebar. Nah ini, nah itu juga itu ya, sebelah sana itu juga terkena hama patek itu. Nah itu juga itu. Nah biasanya kalau salah satu ini juga nih bawah ini, salah satu bagian seperti ini terkena, nah itu juga itu. Ini seperti cepat menyebar ya. Jadi kita harus mengatasinya dengan sesegera mungkin, terutama penyemprotan yang rutin, dan juga kita bantu dengan memetik seperti ini agar tidak menyebar kemana-mana ya. Ini nanti akan kita lakukan pembersihan ini yang terkena padak-padak ini ya. Itu salah satu atau beberapa kendala yang muncul ya ketika kita melakukan sistem potong pucuk, dan juga ternyata masih musim hujan. Jadi yang pertama tadi adalah ajir, ini harus kuat karena menopang ranting yang cukup banyak. Nah ini rantingnya itu lebih rimbun daripada ketika kita menggunakan sistem yang biasa tanpa potong pucuk. Dan yang kedua adalah
munculnya hama penyakit patek yang cukup cepat menyebar, terutama jika di salah satu titik itu ada, maka akan muncul cukup banyak dan menyebarnya cukup cepat karena rantingnya berdekatan. Dan yang ketiga, layu fusarium akibat kelembaban ataupun tanah yang terlalu lembab sehingga mudah munculnya layu ya. Ini kita sambil jalan-jalan ini sambil melihat apakah ada, oh ternyata serangga ini, ada patek atau tidak ya. Karena kelembaban yang tinggi akibat ini ya, dahannya terlalu rimbun sehingga lembab dan tanah pun jadi lembab sehingga muncul beberapa penyakit, termasuk tadi juga patek dan layu fusarium ya, karena tanahnya lembab, pH-nya menjadi kurang bagus, sehingga kita harus menggunakan jarak tanam yang cukup ideal ya. Ini jarak tanamnya sudah cukup lebar sekali nih. Mengenai jarak tanam dan lebar bedengan, ini memang sengaja saya buat berbeda dengan yang lain ya. Ini sudah pernah saya bikin video yang di lahan ini berapa jarak bedengannya. Ini cukup lebar ya, karena menyikapi ini ya, sistem potong pucuk ya, agar sirkulasinya tetap bagus. Nah, ini kenapa yang sini sebelah sana menjulur ke sana, bedengannya ini ke sini karena ketinggian lahan ya. Ini lahannya miring, jadi saya buat berbeda. Ada yang arahnya ke sana, ada yang arahnya ke sana, agar sirkulasi airnya tetap lancar tapi tidak terlalu curam ya. Ya kadang kita harus berkreasi ya dalam bertanam ataupun mencikapi lahan miring. Nah mungkin itu ya gambaran singkat saja, sekalian ini jalan-jalan pagi melihat tanaman, karena ketika kita melakukan penanaman cabai kita harus sering ya menengok. Walaupun pertama memang sekedar menengok, tapi ketika kita menengok kita akan tahu apa yang terjadi di lahan cabai kita, dan kita akan cepat ataupun segera melakukan penanganan pencegahan agar tidak menjadi parah. Nah ini seperti ini, ketika kita jalan-jalan ternyata kita menemukan yang terkena patek seperti ini, segera kita atasi, kita petik, kita buang, dan kita segera lakukan penyemprotan sehingga tidak merembet menjadi lebih besar ataupun lebih parah penyakitnya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat sambil jalan-jalan, sambil juga ini membersihkan hama patek ya. Ini cukup banyak. Nah ini ketika kita bersihkan ini diharapkan tidak menyebar ke yang masih bagus-bagus ini ya. Ini kita ambil yang ini juga nantinya. Nah ini dia tanamannya yang di kebun ini ya. Nah, ini dia. Ini sudah mulai merah, itu yang atasnya yang merah, yang oranye ini bagus, yang atasnya terkena hama patek. Ini sudah mulai merah-merah juga, ini yang akan kita lakukan nih. Sepertinya sekarang akan melakukan pembersihan patek dan penyemprotan, dan sekalian pembersihan patek ini nanti kita panen juga ini yang merah-merah yang sudah oranye ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Silahkan simak video-video saya yang lain di channel YouTube Ismantoro Info, dan nanti saya tuliskan linknya di bawah. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.